mau menjadi spesialis pengecatan atau painting spesialis, atau menjadi bidang pengelasan, menjadi spesialis welding atau welding spesialis, atau di kelistrikan, spesialis kelistrikan, atau interior variasi. Ini luas sekali, jadi peluangnya. Don't forget me. Podcast Mansap on action. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ria dan saya Ika di podcast Mansap, makin seru, makin mantap. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau yaitu guru di SMK Ma'arif M1 Benar yang mengampu di jurusan TPO atau TBKR, yaitu Bapak Mukhlis. Ya. Kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan kalian. Saya di sini Mukhlis selaku pamong atau guru dari jurusan TBKR atau tadi TPPO ya. Nah, kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Pak? Atau ngapain aja gitu? Ya, aktivitas sehari-hari di sekolah bersama anak-anak jurusan TBKR atau TPPO. Seperti halnya guru-guru yang lain, konsen kita yaitu pada dunia pendidikan, dan yang terbaru mungkin kita sedang fokus pada pekerjaan program SMK PK dan program PKL atau praktek kerja industri. Udah berapa lama Pak ngajar di jurusan TBKR Pak? Kebetulan saya belum lama bergabung di SMK ini tahun 2018. Berarti 5-6 tahun. Jurusan TBKR itu kapan sih Pak didirikannya? Jurusan TBKR, kalau dulu TPPO ya, atau TPO, berdiri sejak sekolah ini berdiri yaitu tahun 2004. Oh, jadi TBKR itu jurusan pertama ya Pak? Ya, jurusan tertua atau jurusan pertama yang ada di SMK Ma'arif M1 Benar ini. Dan ini katanya dulu namanya belum TBKR ya Pak? Iya, sejauh saya di sini saya menjumpai pergantian nama 3 kali. Dulu TPPO waktu saya bergabung di sini, kemudian TPO. Nah, tahun ini atau semenjak kurikulum merdeka menjadi TBKR. Nah, TBKR sendiri artinya atau kepanjangannya teknik bodi kendaraan ringan, TPO teknik bodi otomotif, TPPO teknik perbaikan bodi otomotif. Nah, TBKR juga tuh yang paling tua ya Pak berarti di SMK Ma'arif, karena itu jurusan pertama juga. TBKR itu mempelajari apa sih Pak? Oke, kalau TBKR itu luas ya. Ada, kita mulai dari teknik pengelasan ya. Yang kedua ada pengecatan, yang ketiga ada kelistrikan atau electrical body, dan aksesoris atau interior kendaraan. Jadi secara garis besar ada 4 atau 5 bidang yang bisa dipelajari di jurusan TBKR. Berarti banyak banget ya yang kita pelajari di TBKR itu, kayak yang tadi udah Bapak jelasin. Terus jadi untuk yang mau masuk TBKR juga punya potensi yang luar biasa ya Pak ya? Ya, itu khususnya yang di materi kejuruan ya, ditambah lagi nanti materi umum seperti biasanya, dan juga ada P5, ada juga kewirausahaan. Jadi di TBKR juga tuh nggak fokus ke jurusannya aja, jadi kita juga tetap dapat pelajaran yang umum ya Pak ya? Iya, betul. Dan terus katanya ini jurusan TBKR ini satu-satunya yang ada di Polres ya Pak?
Sampai sejauh ini betul jurusan TBKR itu masih satu-satunya yang ada di Kabupaten Purworejo. Nah, kenapa sih Pak kok bisa jadi yang satu-satunya? Ya, karena apa ya? Satu, jurusan ini tidak seperti yang lainnya dari secara biaya atau itu kita lebih banyak atau lebih besar, karena pada saat praktek itu kebanyakan barang atau bahannya habis pakai, otomatis kosnya atau biayanya lebih tinggi, sehingga mungkin dari sekolah-sekolah lain mempertimbangkan hal itu untuk kalau mau buka jurusan ini biayanya sangat besar. Dan prospek di jurusan TBKR ini bisa jadi apa aja ya? Oke, prospek ya. Kalau prospeknya secara linear dengan jurusannya ya bisa menjadi engineering di bidangnya masing-masing. Misalnya mau menjadi spesialis pengecatan atau painting spesialis, atau menjadi bidang pengelasan menjadi spesialis welding atau welding spesialis, atau di kelistrikan spesialis kelistrikan, atau interior variasi. Ini luas sekali, jadi peluangnya bicara prospeknya insya Allah terbuka lebar, sangat banyak yang bisa dipilih nanti dari para peserta didik yang ada di sekolah ini. Jadi untuk yang di luar sana jangan takut kalau misalnya nanti masuk TBKR nggak dapat kerja ya, karena peluang pekerjaan di TBKR itu sangat banyak. Kalau misalnya kita masuk ke TBKR itu masih punya peluang untuk masuk kuliah nggak sih Pak? Oh, sangat. Kita selain lulusan dari SMK atau lulusan dari jurusan TBKR khususnya, satu, kita bisa bekerja, berwirausaha, dan tidak kalah juga kita juga bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Jadi walaupun masuk ke TBKR atau masuk ke SMK tetap aja masih bisa dapat kuliah ya Pak ya? Peluangnya sama. Dan ini yang terakhir Pak, apa ya? Karena manfaat masuk jurusan TBKR ini apa aja Pak? Manfaat masuk jurusan TBKR tentunya hampir sama dengan prospeknya tadi ya. Jadi para orang tua jangan ragu-ragu atau jangan pesimis ketika putra-putri panjenengan nanti masuk di jurusan TBKR. Insya Allah banyak peluang yang bisa diambil manfaatnya. Selain insya Allah lapangan pekerjaan juga terbuka lebar, tidak menutup kemungkinan berwirausaha atau menjadi pengusaha di bidang karoseri atau pembuatan modifikasi kendaraan, pembuatan bodi kendaraan maupun variasi yang lainnya. Itu terbuka lebar, termasuk menjadi maintenance atau engineering di bidang pengelasan, pengecatan tadi yang saya sampaikan. Nah, itu terbuka lebar, termasuk digitalisasi di bidang otomotif TBKR atau karoseri bodi, itu juga potensinya sangat terbuka lebar. Dulu waktu masuk ke SMK, Bapak pikirin nggak sih bakal ngajar di TBKR atau memang Bapak yang ingin mengajar di TBKR? Ya, waktu itu belum memang, karena background saya ya otomotif umum ya. Nah, kita menyesuaikan waktu itu masuk langsung diberikan amanat atau mandat untuk mengabu di TBKR atau waktu itu masih TPBU. Jadi belum ada kepikiran ke arah khusus TPBU belum. Oh iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau mendaftar di SMA Ma'arif nih Pak, Ya. terus kenapa sih harus masuk ke TBKR? Ya. Satu, kalau memang
dari calon peserta didik sudah minat di bidang tadi variasi atau karoseri atau pengecatan pengelasan, khususnya yang ada di wilayah Purworejo, satu-satunya karena hanya ada di SMK Maarif NU 1 Bener, ya pilihannya di sini. Yang kedua, jurusan TBKR lebih kompleks isinya, banyak hal yang bisa dipelajari di sini, dan ke depan ini prospeknya sangat terbuka lebar, masih sangat bagus untuk nanti setelah lulus bisa langsung kerja, bisa membuka lapangan usaha, bisa juga berkarya, bisa kuliah ya Pak, dan ya? juga bisa masih kuliah. Kesan dan pesan dari Bapak tuh apa sih untuk jurusan TBKR atau biar mereka tuh mau sekolah di SMK Maarif NU 1 Bener? Kesan ya? Iya. Kesannya di jurusan TBKR tadi unlimited ya. Karena ada satu tok di Purworejo, hanya ada satu-satunya di Purworejo. Masa nggak mau sih? Ya, pesan-pesan untuk adik-adik yang sedang belajar di jurusan TBKR, tetap semangat, masa depan ada di depan kalian, harus diperjuangkan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, untuk menjadi wirausaha di bidang karoseri atau di bidang variasi. Untuk yang calon peserta didik, ayo bergabung bersama kami, wujudkan mimpi kalian bersama kami di jurusan TBKR SMK Maarif NU 1 Bener Purworejo. Nah, podcast kali ini mungkin sampai sini aja, dan jangan lupa ya kalian harus join di Mansap. Dan jangan lupa jika kalian minat di jurusan TBKR, di sini juga ada loh, dan ini cuma satu-satunya di Purworejo. Jadi kalian join di Mansap ya, 2024 join Mansap. Terima kasih untuk Bapak sudah mau berkunjung di podcast kami. Sama-sama. Kita cukupkan podcast kali ini sampai di sini dulu, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga 2024 join Mansap. Nantikan podcast selanjutnya di podcast Mansap, makin seru, makin mantap. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya. Sudah, Pak.